Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman wartawan gerbang interview dan juga dan konfirmasi ini. Kali pertama setelah kita melakukan SKW, yaitu rapat redaksi yang pertama. Maka kenapa teman-teman wartawan ini saya undang? Karena tujuannya itu kita akan melakukan yang namanya alih teknologi. Pada dasarnya, PES itu adalah ini, sebagai apa ini ya? Best instrument, maksudnya PES itu adalah best instrument, maksudnya instrumen yang terbaik untuk melakukan yang namanya apa? Satu, yaitu di ini, fungsi PES. Best instrument itu adalah instrumen yang terbaik untuk melakukan yang namanya apa? Yaitu salah satu fungsi PES itu adalah sebagai informasi. Yang kedua, berfungsi sebagai sosial. Yang ketiga, berfungsi sebagai social control. Nah inilah yang paling pokok. PES itu atau jurnalistik itu adalah menjadi namanya adalah social control. Social control di sini atau katakanlah ini sebagai penyeimbang itu namanya istilahnya adalah watchdog. Sebagai anjing penjaga. Anjing penjaga siapa? Yaitu anjing penjaga dari sisi 3 pilar. Pilar pertama itu adalah eksekutif. Pilar kedua adalah legislatif. Pilar ketiga adalah yudikatif. Nah, kita watchdog ini sebagai pilar keempat. Pers ini adalah sebagai pilar keempat. Di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini PES ini adalah sebagai pilar keempat. Artinya apa? Dia sebagai penyeimbang, sebagai kontrol antara eksekutif. Kalau ada persoalan apapun, penyeimbangnya adalah PES. Karena PES bisa melakukan penyeimbang kontrol. Oh, ada persoalan SOP yang tidak sesuai, PES bisa melakukan penyeimbang. Karena apa? PES bisa melakukan yang namanya 6M. Mencari, mengolah, mengonfirmasi untuk kepentingan publik. PES juga mempunyai trisakti, yaitu trilogi jurnalisme. Nah, trilogi jurnalisme itu apa? Satu adalah yang bersifat profesional. Ya, salah satunya apa? Knowledge. Jadi, seorang wartawan itu harus mempunyai kemampuan pengetahuan, knowledge. Yang kedua, itu harus mempunyai yang namanya skill. Skill ada keterampilan. Keterampilan di bidang apa? Bagaimana seorang wartawan itu menulis berita atau menulis liputan itu melalui output perangkat apa? Bisa pakai HP elektronik, bisa pakai kamera, bisa pakai alat perekam, bisa apapun, itu namanya outputnya. Nah, di samping itu, untuk menjadi wartawan profesional, pegangannya ya ini trilogi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Attitude apa? Sikap. Sikap seorang wartawan itu harus jujur, fair, harus integritas, memiliki dan jujur, integritas. Ya artinya dedikasi yang tinggi itu. Ada pertanyaan? Karena ini fungsi-fungsi PES ini sudah mulai berjalan, tidak hanya fungsi informasi, fungsi social control, sekarang juga ada mulai berfungsi sebagai hiburan dan bisnis. Kita mau mengolah ini karena PES juga berfungsi sebagai hiburan dan bisnis. Padahal sekarang itu dulu itu kan ada PES itu didominasi oleh cetak. Yang kedua, PES itu
didominasi sekarang berubah kepada online. Nah, ini yang akan saya terangkan berikutnya. Sekarang mulai berubah ke media digital. Digitalnya kalau kita media online, mengubahnya adalah jadi sebuah yang tadinya berita online, berita cetak, transfer skillnya berubah menjadi online, sekarang berubah menjadi ini. Melalui yang namanya video jurnalistik. Nah, ini yang akan saya terangkan di sini. Jadi semua elemen-elemen yang tadinya itu media cetak berubah menjadi online. Dulu tahun berapa itu online nggak kepake, sekarang mulai membanjiri dunia online itu. Nah, sekarang rata-rata masyarakat sudah enggan membaca tulisan itu, senangnya membuat namanya video atau YouTube. Nah, makanya saya ingin teman-teman wartawan, ingin saya ubah mindset-nya. Itu yang tadinya online ke dunia video jurnalistik atau yang sifatnya YouTube. Nah, YouTube sendiri ada video itu yang berupa dokumenter dan juga yang bersifatnya jurnalistik. Ini. Nah, untuk mencapai video jurnalistik itu, kami akan melakukan yang namanya pertama setelah teman-teman ini ada sertifikat kompetensi wartawan yang dari LSP itu dan PNS, dari BNSP ya. Itu kan sudah legal. Nah, sekarang saya ingin memberikan pemahaman ini. Kami sebagai wartawan, sebagai pimpinan redaksi, ingin memberikan kepada Anda dalam rapat redaksi pertama ini, ingin mentransfer yang tadinya media online, ingin berubah mentransfer kepada video jurnalistik atau TV online. Kalau sekarang kan di undang-undangnya sekarang tidak ada TV analog yang manual, TV digital. Ya, kita sudah membuat persiapan. Anda kita akan coba menjadi wartawan-wartawan yang bersifat artinya memahami tentang video jurnalistik. Maka nanti kita ada tambah satu yang namanya manajer produksi. Jadi nanti manajer produksinya siapa, kita coba. Jadi teman-teman wartawan setiap hari itu bisa menganalisa, meriset isu-isu apa yang paling pokok hari ini. Mana isu A, ini mau tak ganti berubah hari itu, berubah jadi isu lain. Itu isu lain itu yang, karena kalau kita isu satu itu sudah kalah tren dengan isu dua, kita masih membuat isu yang satu, ya kita kalah tren. Maka di dalam istilah jurnalistis itu kita harus memahami tentang tren. Bahasanya itu harus on the trend, on the road, itu di jalan. Nah, ini on the trend. Trennya apa sekarang? Kalau dulu Sambo kita. Dulu tentang Ariel Noah. Sekarang belum vaksin. COVID. Isunya apa? Nah, sekarang ada isu artinya Pak Jokowi mulai beralih. Nah, itu kita kupas. Beralihnya sebabnya apa? Dikupas. Dan buat Engel. Nah, makanya nanti ini selanjutnya akan saya terangkan tentang membuat penulisan sebuah karya jurnalistik. Ya, karya jurnalistik itu biasanya metodenya itu pakai bentuk strukturnya itu pakai piramida terbalik. Kalau piramida kan seperti ini. Nah, artinya piramida terbalik ini kita ubah jadi seperti ini.
Ini yang pertama itu adalah headline. Yang kedua deadline. Yang di sini ini namanya lead atau teras berita. Yang alina ketiga, keempat, ini namanya body berita. Yang sini itu namanya ekor. Di sini ending. Yang namanya lead, teras berita, itu artinya adalah bahwa berita yang di alinea paragraf awal itu adalah yang utama, yang pokok. Utama atau yang pokok. Kalau kita membuat artikel, itu kan dari pendahuluan, dari terus inti ke penutup, kesimpulan, itu justru dari yang tengah ini yang paling pokok. Tapi kalau membuat berita, itu dari yang awal, ini yang paling pokok isinya. Nah, disinilah yang paling pokok menunjukkan 5W plus 1H. Disinilah di teras berita, namanya lead. Lead itu artinya teras berita. Awal paragraf yang menceritakan 5W1, umpamanya Presiden Jokowi meresmikan bendungan Ponggol di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam peresmian itu hadir bla 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 bla, untuk dalam peresmian itu hadir bla bla dalam rangka untuk menguatkan potensi pengairan di Kabupaten Magelang. Nah gitu tuh. Lah 5W 1H buat apa itu diterangkan. Lah di situ apa? Meresmikan bendungan. Itu what? Siapa? Presiden Jokowi. Itu loh. Bagaimana? Lah itu dalam penguatan bendungan untuk penguatan pengairan atau irigasi di Kabupaten Magelang gitu. Itu bagaimana kan gitu. Jadi tentang wartawan harus memahami 5W plus 1H ini. Tapi saya menginginkan itu bukan masalah pokok ini. Saya ingin mentransfer dari sebuah berita online ini menjadi berupa media video jurnalistik. Nah, dengan cara apa? Dari sebuah tulisan ini nanti ditransfer berubah menjadi video jurnalistik. Katakanlah Presiden Jokowi meresmikan bendungan Ponggol di Kecamatan Muntilan, itu dibentuk dari sebuah video jurnalistik. Bagaimana seorang kamerawan ini membuat sebuah berita dari awal, dari mungkin general dulu, terus masuk ke master, masuk ke fokus, masuk ke nanti bisa masuk bagaimana cara membuat till up, till down, pen kanan, pen kiri, disitulah. Maka yang paling pokok nanti dari tulisan online itu dibuat, ditransferlah menjadi sebuah berita foto jurnalistik atau video jurnalistik. Nah, sedangkan dari teman-teman kan sudah melakukan nih, sudah semua praktek ini. Nah, maka saya teman-teman mengubah, saling kerjasama. Jadi nanti saya sebagai pimpinan redaksi menugaskan ke Pak Sarman itu sebagai redaktur. Ini setiap unit wartawan, setiap unit wartawan di gerbang itu harus melaksanakan tugas dari pimpinan redaksi yang menginstruksikan kepada redaktur untuk membuat sebuah penugasan meriset, mengkonvert untuk sebuah tulisan yang nantinya menjadi sebuah video jurnalistik. Caranya seperti apa? Umpamanya katakan isu di Boyolali tentang kelangkaan pupuk. Nah, kelangkaan pupuk inilah nanti yang menjadi sebuah
Angle. 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 Hah? Angle. Nah, ini angle itu bukan angel ya, artinya bahwa angle itu adalah suatu topik berita yang menjadikan fokus sasaran pokok tulisan. Nah, itu. Contoh tadi apa? Pupuk ya. Kelangkaan pupuk. Judul angle-nya adalah kelangkaan pupuk, bukan judulnya. Angle-nya adalah kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Nah, ini kita buat angle-nya jadi pupuk. Nah, kelangkaan ini ada fokus. Kita tulis itu jadi fokusnya apa? Kalau fokusnya dari bawah, itu berpikir dari pendapat dan pandangan hasil narasumber dari masyarakat bawah. Maksudnya pupuk itu berarti masyarakat petani. Bagaimana Pak petani ini bisa terjadi kelangkaan pupuk? Ada kendala apa? Itu namanya fokus dari masyarakat bawah. Jadi fokusnya itu kita menitik beratkan kepada masyarakat bawah. Tapi kalau fokusnya itu dari masyarakat atas, berarti kalau masyarakat atas apa? Yaitu penyelenggara negara. Penyelenggara ditanya, urusannya dengan pupuk apa? Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Bupati, Dewan. Ditanya, kenapa kok bisa terjadi kelangkaan pupuk? Mesti yang namanya penyelenggara negara mesti jawabnya apa? Wah baik, sudah sesuai SOP. Nah dikonfirmasilah di sini. Maka kita menulis itu lebih bagus kalau umpamanya mau membuat itu dari masyarakat bawah. Keluhan masyarakat bawah tentang kelangkaan pupuk itu apa? Nah itulah diangkat isunya, fokus dari bawah. Nah nanti ketika ada persoalan, baru kita konfirmasi ke penyelenggara negara. Itu. Jadi pada intinya, saya sebagai pimpinan redaksi ini ingin mengubah, mentransfer knowledge tadinya ke cetak, online, ingin mengubah menjadi ini. Fokus sasaran kita adalah video jurnalistik. Sebuah fokusnya ini adalah di video jurnalistik. Video jurnalistik nanti berfokus kepada titiknya yaitu ini. Citizen journalism. Jadi intinya bahwa video jurnalistik nanti mengubah tentang citizen journalism itu bukan hanya jurnalis saja yang menuangkan dalam sebuah berita, tapi semua bisa. Masyarakat bisa menuangkan dalam ini. Namanya itu citizen journalism. Nah, maka kita nanti akan mengajarilah kepada teman-teman masyarakat yang mau kepingin bisa pelatihan. Pada intinya, Anda sebagai wartawan itu saya undang ke sini dalam rangka setelah ini saya ingin mengadakan pelatihan jurnalistik dari sisi menulis, mengedit, sampai mengeksplor bisa membuat yang namanya video jurnalistik. Artinya setelah menulis, dituangkan dalam sebuah video, nanti praktek lapangan langsung. Nah nanti siapa yang mengajar ini? Kita mengundang dari Jakarta, para master-master yang istilahnya ahlinya di bidang fotografi. Dari RCTI, bisa dari ANTV, sudah siap semua.
Nah, target kita pelatihan itu adalah di bulan Desember atau Januari. Nah, kita ngambil tengah, di Jawa Tengah itu ngambil yang tengah. Kalau tidak di Boyolali, Salatiga atau Blora. Di Jawa Tengah. Atau Semarang. Karena kalau Magelang, jauhan. Nah itu, Anda setelah dididik dalam 1 hari, bagaimana cara menulis, bagaimana mengambil gambar, foto maupun video, untuk kepentingan jelas. Dan nanti, tapi kita sasarannya kita pokoknya pakai HP. Tidak pakai perangkat kamera yang profesional, tidak. Tapi pakai HP. Dengan HP saja, Anda sudah bisa nanti membuat karya video jurnalistik. Jadi kalau video jurnalistik itu kan nanti ada tim editing. Makanya nanti Anda diajarkan tim editing. Jadi editing itu di HP kan bisa pakai KineMaster, bisa pakai VN, bisa pakai Filmora. Nah ini Anda tergantung nanti pilihannya apa. Nah kalau yang bagus, yang sederhana, sebenarnya ya VN lah. Tapi kok mau maju sedikit, ya ini KineMaster. Tapi kalau mau maju ya yang profesional. Tapi itu terlalu berat lah, karena pakai HP. Lebih baik ya VN atau KineMaster sudah bagus, sudah bisa mengedit. Nah, nanti caranya membuat video jurnalistik harus sesuai dengan kaidah jurnalistik yang tadi. Jadi harus memenuhi ketentuan 5W1H, harus melalui piramida terbalik dari headline, dari deadline, terus dari teras, intro. Lead itu intronya seperti apa? Intronya tadi seperti apa? Umpamanya kepala desa, Taman Agung meresmikan panen gudang jagung di dusun Dukuh kan gitu. Pada waktu apa bla bla ya 5W1H. Kalau umpamanya ada instrumen yang sifatnya delik pidana tambah 1H. Dengan apa dia membunuh instrumen? Dengan palu, dengan besi, dengan pisau itu 2H. Jadi kalau delik pidana tambah 1 2H. Itu ya. Jadi kalau sudah memahami itu, jadi sudah berarti Anda sudah harus mengikuti yang namanya pentransferan dari tulisan online jurnalistik menjadi video jurnalistik. Tapi dasar-dasarnya sama. Terus yang berikutnya, ini mengenai persoalan hukum. Kalau persoalan hukum, sesuai kode, jangan sampai terjadi komplain. Ketika ada komplain kepada masyarakat, komplain itu berarti video Anda atau tulisan Anda itu ada bermasalah. Maka biar tidak ada bermasalah, itu harus melalui konfirmasi. Apapun, sebagai wartawan, tidak boleh tidak melalui konfirmasi. Saya bilang tidak melalui konfirmasi, harus melalui data dan fakta yang faktual. Umpamanya masalah pupuk tadi ya tanya ke petani. Walaupun belum kepada instansi pertanian, nggak apa-apa, tapi data fakta dari bawah namanya fokusnya tadi pakai dasar dari bottom up, dari dasar petani, kelangkaan butuh apa di video. Karena video jurnalistik kalau umpamanya online ya direkam. Walaupun nanti penyelenggara negara belum ditanya dasarnya, dan dasarnya kenapa? Kita mau melakukan yang namanya running berita. Berita pertama bagaimana pendapatnya petani, nanti kelanjutannya kita dibuat tahap ya berita online videonya itu. Satu hubungannya dengan top down, dan nanti hubungannya dengan bottom up, nanti hubungannya dengan top down dari penyelenggara negara. Itu. Karena kalau sampai hanya online itu sekarang jarang dibaca. Maka untuk bisa dibaca itu harus mempunyai video jurnalistik. Media tanpa melalui video jurnalistik akan ketinggalan 10, berarti tidak update. Nanti update lagi apa? Kamera pun, HP pun harus update. Kalau tidak update, ya kurang. Maka seorang jurnalistik yang profesional itu harus on the trend, mengikuti tren. Itu. Maka nanti teman-teman itu saya suruh pelatihan. Lah kapan sekarang pelatihan itu akan dilaksanakan? Saya tanya kepada Pak Sarman, Pak
Rio. Kalau target kita ada bulan Januari. Tapi sama Jakarta akhirnya Desember ya kita. Januari kita teman-teman dari media kumpulkan di media group. Ini kita mempunyai kajian untuk membuat karya video jurnalistik melalui dari tulisan, membuat video, mengediting, sampai ke praktek membuat YouTube. Outputnya nanti sampai membuat YouTube. Jadi kalau kita berpikir tentang sebuah gagasan dan ide itu kan segala sesuatu kan mesti dari ini. Input dulu. Inputnya ini siapa? Wartawan. Di sini proses. Di sini output. Nah, di sini feedback. Nah, sini outcome. Nah, wartawan nanti prosesnya bagaimana mengubah tadinya tulisan online menjadi tulisan atau menjadi video jurnalistik. Outputnya apa? YouTube. Outcome-nya apa? Menjadi jurnalis yang diterima oleh industri pers. Endingnya, outcome-nya apa? Wartawan diterima oleh pangsa pasar atau industri pers. Jangan terus hanya TV One. Maka nanti Pak Sarman saya suruh cari reporter. Kalau tanpa reporter kan. Jadi setiap minggu itu kita isu apa kita cari reporter, tanya langsung. Tidak hanya podcast. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau sudah, saya sudahi ya. Jadi pada intinya seperti itu. Intinya kami selaku pimpinan redaksi Gerbang Interview dan juga Transformasi ingin mengadakan dan dengan teman-teman media lain ingin mengadakan pelatihan video jurnalistik yang akan dilaksanakan bulan Januari 2023. Nah, nanti selanjutnya Pak Sarman atau Iqbal saya suruh buat layer. Siapa nanti yang jadi narasumber, siapa yang nanti pesertanya. Ini pesannya untuk umum, anak sekolah pun bisa. Jadi tidak hanya seorang jurnalistik, tapi lebih pokok ya jurnalistik. Tapi minimal dari teman-teman wartawan inilah nanti yang menjadi peserta agar menjadi wartawan yang profesional. Gitu ya? Ya, gimana? Yang pertama, ini fokuskan dulu SKW kemarin, Pak. Ya. Itu fokuskan dulu itu, terus nanti cari tambahan dengan wartawan-wartawan lain. Ya, ini berarti yang pertama peserta fokus di SKW, yang ikut SKW. Ya. Yang kedua, newcomer ya. Newcomer itu pendatang baru wartawan. Itu bisa lulusan graduate lah artinya. Terus yang ketiga, teman-teman wartawan yang mau melakukan atau mengubah pandangannya, mindsetnya yang dari media online ke media TV, channel YouTube.